Seorang pria bernama Dharma hidup dalam keputusasaan. Kehidupannya yang sulit membuat ia terjerat dalam godaan pesugihan. Pesugihan macan putih. Pesugihan yang akan mengantarkannya pada kekayaan yang melimpah. Namun di balik semua itu, ada pengorbanan yang harus ia relakan demi kekayaan semata. Pengorbanan seperti apa yang dilakukan oleh Dharma demi kehidupan yang ia impikan? Sebelum melanjutkan kisah ini, saya mengingatkan teman-teman untuk bantu support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video menegangkan lainnya. Di salah satu desa di kaki Gunung Ciremai, tinggal seorang pria bernama Dharma. Dharma yang kini berusia 45 tahun, dulunya adalah orang biasa, hidup pas-pasan bersama istrinya, Sari, dan anaknya yang baru berusia 10 tahun, Intan. Dharma seorang petani, bekerja dari pagi hingga petang di sawah yang tak seberapa luas. Namun kehidupan terasa semakin sulit, utang menumpuk, dan sawah yang dulu subur mulai tak lagi menghasilkan padi yang cukup. Setiap kali musim panen tiba, bukannya untung yang ia dapat, melainkan buntung karena harus membayar pinjaman dan biaya hidup yang semakin tinggi. Suatu hari, Dharma duduk di depan rumahnya, memandangi langit senja yang mulai memudar. "Sari, hidup kita kok makin susah aja ya? Panen kemarin juga cuma cukup buat bayar utang. Nggak tahu lagi harus gimana," keluh Dharma. Sari, yang sedang menjemur pakaian, hanya menghela napas panjang. "Ya mau gimana lagi mas, kita cuma bisa usaha, selebihnya biar Gusti Allah yang menentukan. Yang penting kita tetap berusaha." Tapi dalam hati, Dharma merasa gusar. Ia mulai berpikir bahwa hanya usaha saja tidak cukup. Ia butuh jalan pintas, sesuatu yang bisa membuatnya cepat kaya. Malam itu Dharma bertemu dengan temannya, Parto, di warung kopi. Parto adalah orang yang dulu hidupnya sama susahnya dengan Dharma, tapi tiba-tiba beberapa tahun belakangan hidupnya berubah drastis. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan tanahnya luas. Semua orang di desa heran, tapi tak ada yang berani bertanya langsung, karena kabar burung beredar bahwa Parto punya jalan khusus untuk menjadi kaya. Dharma, yang sudah merasa terdesak oleh keadaan, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Toh, gue lihat hidup lu sekarang jauh lebih enak dari dulu. Lu dulu sama susahnya kayak gua, tapi sekarang kok beda banget. Ada rahasianya ya?" Parto hanya tersenyum tipis sambil menyeruput kopinya. "Lu bener mau tahu, Dar?" Dharma mengangguk. "Kalau emang ada cara biar hidup gua bisa lebih baik, gua mau. Gua udah capek hidup miskin terus." Parto menatap Dharma serius, lalu menunduk sedikit ke depan, suaranya pelan. "Lu tahu nggak soal macan putih?" Dharma mengernyitkan dahi. "Macan putih? Maksud lu pesugihan?" Parto mengangguk pelan. "Iya, kalau lu berani dan siap terima konsekuensinya, pesugihan macan putih bisa bikin lu kaya raya, lebih dari apa yang lu bayangin." Dharma terdiam sejenak. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan macan putih, tapi tak pernah ia bayangkan akan mempertimbangkan jalan itu. "Emang gimana caranya?" "Lu harus ke gunung. Tempat ritualnya ada di sana. Nanti lu bakal ketemu sosok macan putih, tapi ingat, ini bukan macan biasa. Dia penunggu alam gaib. Kalau lu mau, lu bisa dapat kekayaan yang enggak lu sangka-sangka, tapi harus siap bayar harganya." "Harganya? Maksud lu?" Parto hanya tersenyum. "Lu bakal tahu nanti, tapi percaya deh, lu nggak bakal nyesel." Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Tawaran pesugihan itu menggiurkan, tapi ia tahu bahwa pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun, bayangan akan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya mendorong Dharma untuk membuat keputusan besar. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemui Parto. "Gua mau coba, Gua mau ngelakuin pesugihan itu."
Pesugihan macan putih adalah salah satu bentuk pesugihan yang dikenal dalam tradisi mistis di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Pesugihan ini dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekayaan dengan bantuan makhluk gaib, yang sering digambarkan dalam wujud macan putih atau harimau putih yang dipercaya sebagai penunggu alam gaib, atau sebagai makhluk yang memiliki kekuatan supranatural. Pesugihan macan putih adalah perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib yang berwujud macan putih. Dalam perjanjian ini, seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan akan melakukan ritual tertentu dan memohon kepada makhluk tersebut untuk memberikan harta. Namun pesugihan ini memiliki konsekuensi atau imbalan yang harus dibayar oleh orang yang melakukan pesugihan, biasanya dalam bentuk pengorbanan, baik nyawa atau jiwa keturunannya. Orang yang ingin melakukan pesugihan biasanya harus datang ke tempat tertentu yang diyakini sebagai lokasi keramat, seperti gunung, hutan, atau gua. Di Jawa Barat, lokasi yang sering dikaitkan dengan pesugihan macan putih adalah kawasan-kawasan pegunungan atau hutan yang dianggap angker. Untuk memulai proses pesugihan, calon pelaku harus memberikan persembahan. Persembahan ini bisa berupa sesajen, hewan korban seperti ayam hitam, dan kadang-kadang darah yang dipercayai sebagai medium untuk memanggil makhluk gaib. Setelah persembahan disiapkan, orang tersebut akan memohon dengan menggunakan mantra atau doa yang dibimbing oleh seorang dukun atau paranormal yang paham akan ritual ini. Dalam ritual ini, sosok macan putih dipercaya akan muncul secara gaib dan berinteraksi dengan pelaku. Disinilah perjanjian terjadi, di mana macan putih menawarkan kekayaan yang diinginkan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku. Syarat ini seringkali berupa pengorbanan nyawa, baik dari pelaku itu sendiri atau keturunannya. Biasanya, setiap beberapa tahun sekali, pelaku pesugihan harus menyerahkan jiwa atau nyawa seseorang yang ia cintai sebagai bagian dari kesepakatan. Setelah perjanjian tersebut disepakati, kekayaan akan mulai mengalir ke dalam kehidupan pelaku. Kekayaan ini bisa datang dari berbagai cara, seperti usaha yang tiba-tiba sukses, penemuan rezeki yang tidak terduga, atau bahkan hadiah dan peluang bisnis yang datang secara tiba-tiba. Namun semua kekayaan ini tidak datang tanpa risiko, karena ada bayaran yang harus dibayar secara berkala. Dalam pesugihan macan putih, kekayaan yang diperoleh selalu memiliki bayaran yang sangat berat. Beberapa risiko dan konsekuensi yang dipercaya meliputi: syarat utama yang sering terjadi adalah pengorbanan nyawa keturunan, seperti anak, cucu, atau anggota keluarga lainnya. Setiap 7 atau beberapa tahun sekali, pelaku pesugihan harus mempersembahkan nyawa sebagai bagian dari perjanjian mereka. Meskipun pelaku mendapatkan kekayaan materi, banyak yang percaya bahwa mereka akan kehilangan kedamaian batin. Rasa bersalah dan ketakutan akan pengorbanan berikutnya terus menghantui pelaku pesugihan. Banyak cerita rakyat yang menggambarkan bahwa setelah pelaku pesugihan tidak lagi mampu membayar harga yang diminta, mereka akan mengalami kehancuran total, baik secara materi maupun spiritual. Misalnya, kekayaannya bisa tiba-tiba lenyap, keluarganya tercerai-berai, atau pelaku sendiri akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pesugihan macan putih adalah bagian dari kepercayaan lokal yang sering dikaitkan dengan mitos dan legenda. Dalam budaya Jawa, kepercayaan pada makhluk gaib dan kekuatan mistis masih kuat di beberapa daerah, meskipun tidak semuanya mempercayai atau menjalankan praktik seperti ini. Kisah-kisah tentang pesugihan sering dijadikan peringatan moral agar orang tidak tergiur dengan kekayaan instan yang datang dari jalan yang tidak wajar. Bagi masyarakat yang percaya, pesugihan macan putih dianggap nyata, namun banyak juga yang menganggap ini sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan kuno yang penuh dengan simbolisme, yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengejar kekayaan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan dukun yang mengajari Parto tentang pesugihan macan putih adalah sosok yang dikenal dengan nama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo adalah seorang paranormal tua yang tinggal di pelosok desa, tepat di pinggiran hutan di kaki Gunung Ciremai. Ia terkenal sebagai dukun sakti yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib dan menguasai ilmu pesugihan, termasuk pesugihan macan putih. Mbah Wiryo bukanlah dukun biasa. Ia sudah sejak muda belajar berbagai ilmu mistis dari para leluhur dan guru-guru spiritual di wilayah Jawa Barat.
Konon, Mbah Wiryo memiliki mata batin yang mampu melihat dunia gaib dan berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk halus yang tinggal di tempat-tempat keramat, termasuk macan putih, yang merupakan salah satu penunggu gaib paling kuat di kawasan hutan gunung tersebut. Parto mendengar tentang Mbah Wiryo dari seorang temannya yang lebih dulu mengikuti pesugihan. Ketika hidup Parto terdesak oleh kebutuhan ekonomi, ia datang kepada Mbah Wiryo untuk meminta bantuan. Mbah Wiryo memperingatkan Parto tentang konsekuensi berat dari pesugihan, namun Parto tetap nekat. Dengan bimbingan Mbah Wiryo, Parto melakukan ritual pesugihan dan berhasil mendapatkan kekayaan yang diinginkannya, meskipun kini ia hidup dengan bayang-bayang pengorbanan yang harus ia bayar kepada macan putih setiap beberapa tahun. Mbah Wiryo dikenal sebagai dukun yang misterius dan jarang berinteraksi dengan masyarakat umum. Ia hanya menerima orang-orang tertentu yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, dan setiap orang yang datang padanya selalu diingatkan tentang risiko besar yang menyertai ilmu-ilmu pesugihan. Malam yang telah ditentukan akhirnya tiba. Parto membawa Dharma ke kaki Gunung Ciremai, tepatnya di sebuah hutan yang sunyi dan jauh dari pemukiman. Langit malam gelap gulita, hanya diterangi oleh bulan sabit yang samar-samar. Suara angin berdesir di antara pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Parto berhenti di depan sebuah gua yang terlihat tua dan misterius. "Ingat Dar, di sini lu harus ngikutin semua instruksi dengan tepat. Jangan macam-macam," ujar Parto tegas. Dharma mengangguk meskipun hatinya berdebar kencang. Mereka masuk ke dalam gua, di mana sebuah altar batu berdiri di tengah-tengah. Aroma kemenyan memenuhi udara, membuat suasana semakin mistis. Parto mengeluarkan beberapa barang dari tasnya, seperangkat dupa, kain putih, dan sebotol darah ayam hitam. "Ini untuk memanggil macan putih," kata Parto, sambil mulai membakar dupa dan mengoleskan darah ayam di sekeliling altar. "Nanti lu bakal lihat sosoknya. Jangan takut, tapi juga jangan sombong. Lu minta kekayaan dengan hormat, dan kalau dia setuju, lu bakal dapat semua yang lu mau." Setelah semua persiapan selesai, Parto mulai melantunkan mantra dalam bahasa Sunda kuno yang tak dimengerti Dharma. Tiba-tiba, udara di dalam gua menjadi sangat dingin, dan suara auman terdengar dari kejauhan. Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap diam, mengikuti instruksi Parto. Tak lama kemudian, dari dalam kegelapan gua, muncul sosok besar berbulu putih. Matanya merah menyala, dan giginya tajam berkilat dalam cahaya lilin. Itu adalah macan putih, sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara itu menggelegar, bukan dari mulut macan, tapi seolah-olah dari seluruh ruangan. Dharma menelan ludah, kemudian menjawab dengan gemetar, Saya ingin meminta kekayaan." Macan putih mendekat, matanya menatap tajam ke arah Dharma. "Kekayaan selalu punya harga. Apakah kau siap membayar harga yang diminta?" Dharma mengangguk cepat. "Apa saja, asal keluarga saya bisa hidup lebih baik." Macan putih tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. "Harga yang kau bayar adalah keturunanmu. Setiap 7 tahun kau harus memberikan nyawa keturunanmu sebagai persembahan. Jika tidak, kekayaan yang kau dapat akan hancur dan keluargamu akan binasa." Dharma terdiam, merasakan ketakutan yang mendalam. Namun dalam benaknya, kekayaan dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya tampak lebih nyata daripada ketakutan itu. Ia mengangguk pelan. "Saya setuju." Dengan itu macan putih menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Dharma yang kini telah terikat dalam perjanjian gelap. Parto menepuk pundaknya. "Selamat Dar, mulai sekarang hidup lu nggak akan sama lagi." Benar saja, setelah malam itu, hidup Dharma berubah drastis. Usaha pertaniannya mulai berkembang pesat, sawahnya menghasilkan panen yang melimpah. Tak lama kemudian, ia membeli tanah yang lebih luas, lalu membuka usaha lain di bidang perdagangan. Kekayaan datang menghampirinya dari segala arah. Rumahnya semakin besar, mobil-mobil mewah mulai menghiasi garasi, dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Setelah melakukan ritual pesugihan itu,
rezeki Dharma benar-benar mengalir deras. Tanah pertaniannya tiba-tiba menghasilkan panen yang melimpah, bahkan lebih banyak dari biasanya. Ia pun mulai membeli tanah-tanah di sekitar desa, menjadikannya salah satu tuan tanah terbesar di daerah itu. Tak lama kemudian, Dharma membangun rumah megah dengan halaman luas, kolam renang, dan beberapa paviliun kecil untuk tamu. Orang-orang desa terkagum-kagum melihat perubahan hidupnya. Jika dulu rumah Dharma hanya berupa rumah kayu sederhana, kini berubah menjadi mansion mewah yang membuatnya menjadi sorotan. Sebelum pesugihan, Dharma hanya memiliki sepeda motor tua untuk beraktivitas. Setelah kekayaan datang, ia membeli mobil-mobil mewah. Mobil yang pertama dibelinya adalah sebuah SUV keluaran terbaru yang sering ia gunakan untuk bepergian ke kota. Setelah itu, ia membeli mobil sport sebagai simbol status. Tak hanya kendaraan, Dharma juga mulai mengenakan pakaian-pakaian mahal, sepatu kulit, dan perhiasan emas yang mencolok. Kehidupannya menjadi sangat glamor, dan ia sering mengadakan pesta besar di rumahnya, mengundang banyak orang, baik dari desa maupun dari luar daerah. Selain menjadi petani sukses, Dharma juga mulai merambah ke berbagai bidang bisnis. Ia membuka toko kelontong yang besar di pusat desa, lalu merambah ke bisnis perdagangan beras dan bahan pokok lainnya. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia bahkan membuka beberapa cabang toko di kota-kota terdekat. Dalam waktu singkat, Dharma dikenal sebagai pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas. Uang terus mengalir ke dalam rekeningnya, membuatnya semakin kaya. Dharma dan keluarganya mulai sering bepergian ke luar kota, bahkan luar negeri. Ia membawa istri dan anaknya berlibur ke Bali, Singapura, dan beberapa negara lain di Asia. Liburan tersebut selalu dilakukan dengan fasilitas mewah, menginap di hotel bintang 5, dan menikmati wisata eksklusif yang tak terjangkau oleh kebanyakan orang. Foto-foto liburan mewahnya seringkali menjadi bahan pembicaraan di desa, membuat orang-orang semakin iri. Dengan kekayaan yang melimpah, Dharma mulai mendapatkan pengaruh di desa. Ia dihormati oleh masyarakat setempat, bahkan sering dimintai pendapat dalam urusan desa. Ia juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, memberikan sumbangan besar untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan jalan desa. Orang-orang mulai melihatnya sebagai seorang dermawan yang peduli dengan desanya. Meskipun di balik semua itu, Dharma tahu bahwa kekayaan tersebut berasal dari perjanjian gelap yang penuh dengan konsekuensi. Meski hidup dalam kemewahan, hati Dharma tak pernah tenang. Seiring dengan kekayaannya yang terus bertambah, ia juga dihantui oleh rasa takut dan penyesalan. Perjanjian dengan macan putih mengharuskan Dharma membayar dengan nyawa keturunannya, dan ini membuatnya hidup dalam kekhawatiran. Dharma tahu bahwa pesugihan tersebut memiliki harga yang harus dibayar. Setiap 7 tahun, nyawa keturunannya harus dipersembahkan sebagai bagian dari perjanjian. Ketika putrinya, Intan, mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, Dharma tahu bahwa waktunya sudah dekat. Meski telah berusaha mencari pengobatan medis terbaik, nyawa Intan tak bisa diselamatkan. Kehilangan putri semata wayangnya menjadi pukulan telak bagi Dharma dan istrinya, Sari. Namun Sari tak pernah tahu bahwa kematian Intan adalah bagian dari perjanjian gelap suaminya. Setelah kematian Intan, rasa bersalah terus menghantui Dharma. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapatnya hanyalah fata morgana yang menyembunyikan penderitaan yang lebih dalam. Kekayaan materi yang ia peroleh tak mampu menggantikan nyawa anaknya. Di balik semua kemewahan yang ia miliki, Dharma merasa hampa. Setiap kali ia mengingat tawa Intan yang kini hilang, penyesalan itu semakin dalam. Namun, Dharma terjebak dalam perjanjian yang tak bisa ia hentikan. Setelah kematian Intan, Dharma mulai menjauh dari kehidupan sosial. Ia menjadi lebih tertutup dan jarang berinteraksi dengan orang lain, meskipun kekayaannya tetap mengalir. Dharma takut bahwa 7 tahun berikutnya, ia akan kehilangan orang yang ia cintai lagi. Bayang-bayang macan putih terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur dan hidup dengan perasaan was-was. Keluarganya, terutama istrinya, mulai merasakan perubahan dalam diri Dharma, meskipun mereka tidak tahu penyebab sebenarnya. Di tengah kekayaan yang ia miliki, Dharma mulai merasakan kehampaan spiritual. Ritual pesugihan yang ia lakukan dulu membuatnya kehilangan kepercayaan pada agama dan Tuhan.
Meskipun secara lahiriah ia masih menjalankan beberapa aktivitas keagamaan untuk menjaga citra di masyarakat, di dalam hatinya Dharma merasa kosong. Ia tahu bahwa hidupnya kini tergantung pada makhluk gaib, dan ini membuatnya semakin jauh dari nilai-nilai yang dulu ia anut. Hidup Dharma setelah pesugihan macan putih memang penuh dengan kemewahan dan kekayaan materi, tetapi di balik itu semua, ada harga yang sangat mahal yang harus ia bayar. Kehilangan nyawa orang yang dicintai, rasa bersalah, dan ketakutan akan bayangan perjanjian gelap terus menghantui hidupnya. Kekayaan yang ia dapatkan ternyata membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Dharma menyadari bahwa pesugihan tidak memberikan kebahagiaan sejati, melainkan hanya ilusi sementara yang diikuti oleh penderitaan yang tak terhindarkan. Setelah kematian putri mereka, Intan, kehidupan Dharma dan Sari mulai hancur perlahan. Kematian Intan bukan hanya menghancurkan hati mereka, tetapi juga merenggut kebahagiaan yang pernah ada di rumah mereka. Sari tak pernah tahu tentang pesugihan yang dilakukan suaminya. Setiap kali ia menanyakan penyebab kematian Intan, Dharma hanya bisa menjawab dengan kebohongan. Namun, perasaan Sari selalu gelisah, dan perasaan ini semakin kuat seiring waktu. Dharma sendiri mulai dihantui oleh ketakutan yang lebih besar. Setelah kematian putrinya, ia tahu bahwa siklus perjanjian dengan macan putih akan terus berlanjut. Dalam 7 tahun berikutnya, macan putih akan kembali menuntut korban nyawa dari keturunannya. Tapi karena Intan adalah satu-satunya anak mereka, Dharma mulai bertanya-tanya siapa yang akan diambil selanjutnya. Ia ketakutan bahwa korban berikutnya bisa jadi adalah dirinya atau Sari. Sari, yang dulu adalah wanita ceria, berubah menjadi pendiam dan penuh duka. Ia sering menangis tanpa sebab, meratapi kematian Intan yang terasa tak adil. Di sisi lain, Dharma mulai menarik diri dari interaksi sosial. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini berubah menjadi sunyi dan mencekam. Seiring waktu, hubungan Dharma dan Sari semakin merenggang. Sari merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, tapi ia tak pernah tahu apa. Mereka sering bertengkar, dan Sari beberapa kali mengancam untuk meninggalkan Dharma, namun rasa cinta dan ketergantungannya pada suaminya menahannya untuk pergi. Menjelang akhir dari 7 tahun, rumah Dharma mulai dipenuhi oleh tanda-tanda gaib yang menakutkan. Setiap malam, Dharma dan Sari mendengar suara auman harimau di luar rumah. Pohon-pohon di sekitar rumah tiba-tiba mengeluarkan bau anyir, dan setiap kali Dharma menatap cermin, ia melihat bayangan seekor macan putih besar berdiri di belakangnya, menatap dengan mata merah menyala. Malam-malam mereka semakin penuh ketakutan. Beberapa kali, Dharma terbangun dengan bekas cakaran di tubuhnya yang muncul entah dari mana. Namun ketika ia berusaha mencari bantuan, tak ada satupun paranormal yang berani membantu. Semua orang tahu bahwa perjanjian dengan macan putih tidak bisa dibatalkan begitu saja. Hari pembayaran yang tak terelakkan. Pada malam ke-7 dari tahun terakhir perjanjian, Dharma tahu waktunya sudah tiba. Malam itu, auman macan terdengar lebih keras daripada sebelumnya, dan angin bertiup kencang membawa bau busuk yang memenuhi rumah mereka. Dharma dan Sari duduk di ruang tamu, saling berpegangan tangan dalam ketakutan yang amat sangat. Dharma menangis, memohon ampun kepada Sari karena merasa bersalah atas semua penderitaan ini. Namun Sari hanya bisa menangis tanpa tahu apa yang terjadi. Saat tengah malam tiba, suasana rumah menjadi hening, seolah dunia luar terhenti. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri, dan dari kegelapan muncul sosok seekor macan putih yang besar. Makhluk itu berjalan perlahan menuju Dharma dan Sari. Sari menjerit ketakutan, namun Dharma tahu bahwa ini adalah akhir dari perjanjiannya. Macan putih itu berhenti tepat di depan mereka. Dengan suara yang dalam dan menyeramkan, makhluk itu berkata, "Kekayaan telah kau nikmati, dan kini saatnya kau membayar harga yang tersisa." Dharma mencoba memohon belas kasihan, namun semua usahanya sia-sia. Macan itu melompat ke arahnya dan mencengkeram leher Dharma dengan cakarnya. Dharma tak berdaya melawan kekuatan gaib dari macan putih. Dalam sekejap, ia terseret keluar rumah, tubuhnya terluka parah oleh cakar-cakar gaib yang tak terlihat oleh orang lain. Pagi harinya,
tubuh Dharma ditemukan di tengah hutan dengan kondisi mengenaskan, penuh luka cakaran dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terbayangkan. Kematian Dharma menjadi misteri bagi penduduk desa, tetapi sebagian dari mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian gelap yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Sari, yang melihat suaminya diseret oleh makhluk gaib itu, jatuh pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Ia menjadi seperti orang yang kehilangan akal, seringkali berbicara sendiri, dan memanggil-manggil nama Intan dan Dharma. Warga desa menganggap Sari sudah gila, dan tak ada yang bisa membantunya. Beberapa tahun kemudian, Sari ditemukan tewas di kamar tidurnya, dengan kondisi mengenaskan yang sama seperti suaminya, penuh dengan luka cakaran di tubuhnya, meskipun tak ada bukti fisik yang menjelaskan bagaimana ia bisa terluka. Kematian Dharma dan Sari menjadi peringatan bagi seluruh penduduk desa tentang bahayanya melakukan pesugihan demi kekayaan. Meskipun ia mendapatkan kekayaan yang begitu besar, ia harus merelakan kehilangan keluarganya, bahkan ketenangan dalam hidupnya. Kisah Dharma dan pesugihan macan putih akan selalu ada dalam cerita masyarakat desa sebagai pengingat bahwa kekayaan yang didapat dari pesugihan bukanlah jalan yang baik dan selalu berakhir dengan tragis. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video menegangkan selanjutnya.